Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Amelia dari Islami. Baik, saya di sini akan membuat tutorial pembuatan form dan penampil data. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan form penampil data dengan aplikasi program. Sebelumnya, ada banyak sekali aplikasi program yang dapat digunakan pada saat ini, apalagi dengan kemajuan teknologi di zaman milenial, industri 4.0, yang apalagi dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, zaman milenial, industri 4.0 yang canggih ini. Contohnya, kita bisa menggunakan aplikasi pemrograman dengan JavaScript, Linux, Notepad++, atau Pascal, dan lain sebagainya. Tapi, pada pembahasan kali ini, saya akan mengusung pembuatan form dan penampil data dengan aplikasi Pascal. Baik, saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Pascal merupakan salah satu aplikasi pemrograman yang sering digunakan pada saat seseorang mempelajari algoritma dan juga pemrograman terutama di bidang akademis. Seseorang juga mempelajari dalam kalimat yang lain bisa dijelaskan bahwa Pascal ini adalah bahasa pemrograman yang cara menulisnya itu sangat dekat dengan cara menulis algoritma struktur Inggris. Baik, sebuah program Pascal itu berisi kepala program, anak kalimat, atau dapat kita sebut use, serta blok pengumuman dan pernyataan. Kepala program itu apa? Kepala program itu menunjukkan nama program. Anak kalimat atau uses itu menggunakan unit-unit yang dipakai oleh program tersebut. Bagian terakhir yang merupakan blok yang berisi pengumuman dan pernyataan yang akan dijalankan. Nah, kita langsung saja membuat aplikasi form penampil datanya. Langsung saja kita klik bagian file, kemudian klik new, akan ke halaman yang kosong. Halaman kosong ini akan kita isi dengan bahasa pemrograman yang memang ditujukan dari aplikasi Pascal sendiri. Baik, langsung saja kita mengisi kepala program. Kepala program yang sudah saya jelaskan tadi, yakni menunjukkan nama program itu sendiri. Yang pertama, kita akan membuat kepala program. Nah, kepala program ini saya akan tulis program P 0101 titik koma bawahnya. Oh iya, kepala program ini gunanya untuk apa? Yakni untuk menunjukkan nama program. Jadi anak kalimat uses menggunakan unit-unit yang dipakai oleh program tersebut. Bagian terakhir merupakan blok yang berisi pengumuman dan pernyataan yang akan dijalankan. Jadi gitu. Jadi untuk program P0101 ini itu untuk menampilkan data diri atau dapat disebut kepala program. Kemudian kita masukkan uses chart. Uses chart ini apa? Itu digunakan untuk memanipulasi atau pengaturan layar dalam pengetikan naskah, yakni menampung 80 karakter dan 25 baris. Nah, kita lanjut saja ke kita enter. Kita lanjut saja ke variabel. Nah, variabel itu penanda atau dapat kita sebut sebagai identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai, nama, alamat, hobi dengan fungsi string. Nah, nanti saya akan jelaskan fungsi string itu apa. Kita masukkan dulu variabelnya apa saja, yakni nama, alamat, hobi, dan kemudian kita masukkan fungsi dari string atau logaritma natural dengan ketik program penampil data diri seperti ini, tutup kurung, kemudian titik koma,
kita lanjutkan lagi dengan writeline itu apa? Writeline itu perintah untuk mencetak hasil pada layar. Nah, kita gunakan fungsi yang variabel yang sama, yaitu writeline. Kemudian kita ketik bintang. Terserah bintangnya mau berapa. Ini cuma untuk pembatas antara judul form dengan variabel-variabel di bawahnya. Jadi kita langsung enter saja. Kita ketik write. Nah, di sini write itu apa? Write itu perintah untuk mencetak hasil pada layar dan pada baris yang sama atau baris selanjutnya. Nah, kita masukkan write ini, kita masukkan nama atau variabel nama dengan mengetikkan nama. Tidak lupa untuk tanda petik dan titik koma. Kemudian kita ketik writeline. Nah, writeline di sini kita masukkan variabel dari nama tersebut. Jadi kita masukkan tutup kurung, titik koma, kita enter. Lah, untuk memberikan variabel yang sama, kita tinggal memasukkan write dan readline dengan isi yang berbeda, seperti masukkan nama, alamat, dan hobi, seperti itu. Kita langsung masukkan alamat, titik 2, tanda petik, tutup kurung, titik koma, readline lagi. Readline sini dan yang terakhir write. Masukkan hobi, siap. Hobi, tanda petik, jangan lupa titik koma, readline-nya kita masukkan hobi, dan kita masukkan variabel writeline. Kita enter. Untuk writeline yang kedua ini gunanya untuk perintah utama untuk mencetak hasil dari variabel-variabel sebelumnya, yakni hobi, alamat, dan nama. Jadi seperti masukkan readline, di mana readline ini sebagai perintah untuk membaca data yang dimasukkan oleh pemakai. Lah, di sini nanti akan ditujukan variabel-variabel sebelumnya dengan lebih terperinci dan lebih mendetail, seperti itu. Dan untuk yang terakhir, kita untuk syarat untuk menjalankan program, kita harus menggunakan fungsi dari variabel n. Nah, variabel n itu di sini itu untuk mengakhiri sebuah program. Nah, program dapat berjalan jika terdapat fungsi dari variabel begin dan diakhiri oleh variabel n, seperti itu. Setelah itu kita langsung kompilasi program tersebut dengan menekan Alt F9, atau dapat kita mengklik di tab compile. Nah, di sini kita akan ditujukan kepada form untuk mengisi nama. Kita isi namanya dengan data diri. Oke. Kemudian kita klik OK, kita klik run, dimana kita akan ditujukan ke halaman baru dimana aplikasi kita berhasil. Langsung saja kita mengisi nama, contohnya Amelia, alamat Jalan Ambarawa nomor 3, dan hobi
ketik saja, terserah, memasak contohnya, dan kita klik enter. Nah, ini adalah variabel yang akan ditampilkan setelah pemrograman kita berhasil, yakni halo Amelia, kamu tinggal di Jalan Ambarawa nomor 3 dan hobimu adalah memasak. Jadi untuk tutorial penampil data diri sudah berhasil. Baik, untuk tutorial yang kedua, kita akan membuat form pemrograman untuk menghitung luas lingkaran. Ya, untuk pertama-tama kita akan menulis kepala program dulu, yakni program P0 102, kemudian titik koma, kita masukkan fungsi useChart. Nah, saya ulangi lagi, fungsi useChart di sini itu untuk menampilkan atau memanipulasikan pengaturan layar dalam pengetikan naskah, yakni menampung 80 karakter dan 25 baris. Langsung saja ke fungsi constant. Nah, di sini ada perbedaan di mana tutorial pertama dan kedua, yakni perbedaannya di bagian konstanta. Saya jelaskan secara garis besarnya. Konstanta adalah sebuah entitas yang nilainya tidak berubah dari awal hingga pemrograman selesai digunakan. Tidak sama seperti variabel yang kita ubah-ubah nilainya, konstanta memiliki nilai statis. Konstanta sangat berguna apabila kita ingin mendeklarasikan sebuah nilai yang sama dan tidak berubah dalam sebuah pemrograman. Dan ketika kita ingin menggunakannya, kita akan perlu memanggil nama dari konstanta tersebut dan tidak perlu menghafal nilainya. Artinya, seperti ini. Kita memiliki konstanta bernama pi yang memiliki nilai 3,14. Dan nilai tersebut tidak akan berubah di keseluruhan bagian program selama eksekusi pemrograman. Tapi kita dapat mengganti konstanta tersebut dengan mengetik ulang nilai yang akan kita asing atau kita masukkan, dan setelah mengganti nilainya, maka nilai yang terakhir kita masukkan akan menjadi nilai yang konstan selama pemrograman itu dilakukan atau dieksekusi. Jadi kita langsung saja memasukkan konstanta kita, yakni pi sama dengan 3.14159, dan direkomendasikan menggunakan titik bukan koma karena ditakutkan pemrograman ini tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Langsung saja kita mengklik variabelnya. Di sini variabelnya yakni, ya saya jelaskan lagi, variabel di sini adalah identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai seperti nama, alamat, hobi, luas jejari, dan lain sebagainya. Kita masukkan luas jejari, dan untuk fungsi dari tipe tambahannya kita menggunakan tipe real, dimana tipe real ini gunanya untuk menampung bilangan pecahan atau desimal, contohnya 2,4, 3,8, 4,7, dan lain sebagainya. Langsung saja kita enter. Kemudian kita memulai program ini dengan mengetik bikin atau memulai pemrograman. Kemudian klik enter dan mulai menulis write ln atau logaritma natural. Kemudian masukkan judul dari program tersebut. Program menghitung luas lingkaran. Seperti ini. Jangan lupa titik koma, kita enter. Kita masukkan batas pemisah antara judul dan variabel setelahnya, sama dengan write-ln. Kita beri bintang saja untuk pembatasnya, pemisah. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi write, di mana fungsi write ini perintah untuk mencetak hasil pada layar dan pada baris yang sama atau selanjutnya. Nah, di sini kita masukkan saja, ketikkan
masukkan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Jangan lupa tutup kurung, titik koma, kita enter. Nah, di sini kita menggunakan variabel readLine, di mana variabel readLine ini perintah untuk membaca data yang dimasukkan oleh si pemakai. Nah, di sini readLine di sini kita menggunakan jejari. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi atau cara penghitungan, yakni luas dari lingkaran sendiri. Nah, di sini kita masukkan rumus dari luas lingkaran. Luas lingkaran yakni pi bintang. Nah, sebelumnya bintang di sini itu sudah sebagai penunjuk dari bilangan perkalian. Lanjut, selanjutnya SQR. Nah, di sini SQR itu apa? SQR itu merupakan fungsi Pascal yang berguna untuk melakukan penghitungan kuadrat dari sebuah bilangan. Jadi seperti itu, titik koma, kita enter, kemudian ketik readLine, kita masukkan luas lingkaran adalah, ini sebagai variabel penunjuk ya, penunjuk hasil. Kemudian masukkan fungsi round luas titik koma. Nah, di sini fungsi round sendiri itu untuk membulatkan data tipe real ke data tipe longing. Nah, tipe round ini tuh seperti membulatkan beberapa desimal menjadi lebih singkat atau lebih sedikit, seperti itu. Kemudian masukkan fungsi readLine, read logaritma natural. Kemudian yang terakhir kita masukkan variabel n, dimana untuk mengakhiri program. Kemudian lanjut, kemudian kita harus mengkompilasi program tersebut dengan menekan Alt F9 atau langsung mengklik ke bagian tab compile, dimana kita langsung akan ditujukan ke bagian penyimpanan. Nah, kita beri nama dulu, kita beri nama data luas, kita klik OK. Nah, kita akan ditampilkan bahwa compile kita itu sudah berhasil. Kita klik saja enter dan langsung kita jalankan dengan mengklik tab run. Nah, di sini kita langsung ditujukan ke halaman bahwa pemrograman kita telah berhasil. Langsung saja kita masukkan jari-jari lingkaran. Saya ingin memasukkan jari-jari lingkaran sebesar 10. Langsung saja enter dan langsung kita mendapatkan hasil dari luas lingkaran tersebut.